Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dicintai Tuhan dan seluruh pemirsa yang dikasihi Tuhan. Harapan dan doa saya kepada kita semuanya, kekuatan Tuhan, energi Allah, urapan Allah, kuasa Allah menyertai kita dalam melangkahkan kaki kita di hari ini. Dan Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Kembali kita masuk dalam pembicaraan kita tentang firman Allah. Dan saya berharap kita sudah berdoa, membaca firman Allah. Kami sedang membaca, saya ulang lagi, kami sedang membaca ulangan ya di pagi ini. Jadi biarkan kita berurut teratur membaca firman Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, karena lebih baik kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan, karena waktu-waktu kemudian adalah milik kita. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka iblis akan mencoba menggoda kita, mengintimidasi kita, dan membawa kita kepada keinginan-keinginannya. Kita bersama dengan Allah, kita mulai hari kita dengan Allah. Saya yakin dan percaya kekuatan Allah akan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saya baca dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 21. Tentu nggak saya akan baca semuanya. Saya akan bacakan beberapa ayat. Ayat 1 dan 2 dulu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh napas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi tema kita adalah keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Memang saya sudah katakan bagaimana di awal bagaimana peringatan-peringatan Tuhan terhadap bangsa Israel, dan kemudian 27 ayat pasal kemudian itu bagaimana Tuhan merencanakan hal-hal yang besar untuk menolong Israel. Dan tema pada saat ini adalah keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Nah, faktor penghambat kasih karunia saya yang pertama itu faktor penghambat kasih karunia. Ya, faktor penghambat kasih karunia atau penghambat doa dan keselamatan itu ialah yang pertama ialah kejahatan. Kalau kita baca dari pasal ini, kita akan temukan kejahatan karena tangan, kejahatan karena jari-jari, kejahatan karena mulut, kejahatan karena lidah, kejahatan karena kaki, kejahatan karena hati. Jadi di masa ini orang yang jujur, orang yang tulus akan menderita. Di masa ini orang yang berjalan dalam kebenaran itu akan mengalami hak-hak yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan si penulis menurut tradisi itu dieksekusi mati oleh Manase. Karena kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 16, di sana dikatakan bahwa banyak darah orang yang benar ditumpahkan. Jadi pada waktu itu kebenaran dan ketulusan hati, kalau ada orang benar, ada tulus hati, maka akan lebih kejam dibuat kepadanya. Itu sangat mengerikan. Karena kejahatan yang sudah dari timur ke barat, utara ke selatan. Kita memang di Indonesia ini tidak akan sulit untuk menemukan berita pembunuhan, perampokan, kejahatan, dan
kejahatan seksual, kejahatan agama, kejahatan macam-macam lah itu. Nggak akan sulit kita. Tapi belum disebut dari ada utara ke selatan, dari selatan ke utara, nggak, dari timur ke barat, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Situasi yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan itu tetap mau menyelamatkan umatnya. Tuhan itu tetap punya planning, punya rencana untuk menyelamatkan. Tetapi yang menghambat datangnya kasih karunia itu, sehingga doa mereka tidak dijawab, keselamatan tidak datang kepada mereka. Yang pertama itu tadi kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh tangan mereka, menumpahkan darah, membunuh. Jari-jari mereka, saya tidak tahu apa ini jari-jari. Ya mungkin itu karena tangan termasuk apa. Kalau menikam, membunuh, memukul, menampar. Ya kaki mereka menendang, jalan ke tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh Tuhan dan berjalan melakukan apa yang jahat, memprovokasi dengan mulutnya. Jadi semua alat-alat di dalam tubuhnya ini dipakai untuk melakukan dosa. Baca saja itu Yesaya 59. Aduh, mengerikan. Tapi kita sebagai orang yang percaya tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan dosa dengan tangan kita. Dengan tangan kita menumpahkan darah, melakukan kejahatan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dan lain sebagainya. Apalagi dengan mulut kita memfitnah, dengan lidah kita memfitnah, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Kaki kita melangkah kepada tempat-tempat orang-orang benar untuk membunuh mereka, membinasakan mereka. Lalu hati kita penuh dengan dusta, menolak kebenaran. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Dan itu menghambat, kata firman Allah. Lalu yang kedua dikatakan dosa. Penghambat itu dalam kasus penghambat. Dosa itu kalau kita baca dosa pemberontakan, dosa mungkir kepada Tuhan, dosa berbalik dari Tuhan, tidak menuruti Tuhan, merencanakan penipuan, penyelewengan, tidak berjalan dalam kebenaran, jalannya hanya jalan-jalan yang jahat. Aduh. Coba kita bayangkan kalau ada situasi yang seperti ini di negeri kita, aduh, berat. Ya, berat, pastilah berat. Kita sudah pernah mengalami peristiwa, walaupun tidak itu hanya terjadi di Jakarta, peristiwa 198 yang mengerikan itu. Memang ada kejahatan-kejahatan, ya kami juga pernah mengalami di sini, tapi tidak sampai kepada nyawa. Kerusuhan 171. Saya hanya keluar baju di badan, tapi saya masih tetap memuji Tuhan. Masih sampai saat ini dipelihara oleh Tuhan. Sementara orang yang saya pelihara, yang saya makan dengan saya, yang tidur dengan saya, dia menjadi penggeraknya. Dia mengatakan, bakar, bakar. Ya, di depan mata saya. Tapi dia tidak melihat karena ramainya manusia pada waktu itu. Istri saya sudah saya bawa ke tempat tetangga saya agak jauh dekat pantai sana. Saya ada di depan rumah itu. Dan Anda tahu, mereka rupanya mengenal saya. Pedang itu di leher saya. Ketika bilang bakar, bakar, Bu Haji bilang jangan. Nanti kalau dibakar karena ada deretan di situ, ya bisa habis juga deretan, termasuk rumahnya. Tapi saya dengar dari ujung tidak ada soal nyawa. Jadi semua direncanakan begitu luar biasa. Tapi kita nggak perlu takut. Paginya saya datang, pisau di perut saya. Ya, kejahatan. Tapi belum masif semasif yang dilakukan oleh orang Israel di masa pemerintahan Raja Ahaz dan Manase. Yang Manase itu yang sangat sadis. Ya, bayangkan 55 tahun dia memerintah, itu cukup lama ya. 55 tahun itu cukup lama bagi seorang raja memerintah. Dan Anda bisa bayangkan kalau dia memerintah 55 tahun, waduh. Wah, saya nggak tahu bagaimana menderitanya orang-orang benar yang berteriak kepada Tuhan, yang
berjalan dalam kebenaran, yang berjalan dalam kehendak Tuhan, yang terus pasti ada saja. Termasuk Yesaya itu kan. Tetap walaupun dia pada mulanya aku adalah bangsa yang najis bibir dan Tuhan menyucikan dia. Dan pada akhirnya memang dia dieksekusi menurut tradisi. Jadi dieksekusi oleh Raja Manase. Kita tahu bahwa Manase ini karena kejahatannya itu dibuang oleh Tuhan kan ke Asyur. Saya sudah pernah bawakan, dibuang ke Asyur lalu dia bertobat dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan memang itulah saya katakan tadi, kalau saya lihat di dalam situasi saya ini, saya membaca Yesaya, maka main message-nya itu adalah supaya Israel itu mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam panggilan kepada orang Israel berbalik kepada Tuhan, dan orang-orang Israel itu kembali menerima keselamatan dari Tuhan. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Tetapi namanya ya situasi demikian, ya kita bisa bayangkan lah ya. Lalu yang kedua, faktor pendukung kasih karunia. Tadi faktor penghalang kasih karunia, sekarang faktor kedua, faktor pendukung kasih karunia. Yang pertama adalah takut akan Allah. Jadi bagaimanapun situasi jahatnya, Tuhan menghukum mereka. Lalu saya kan sering berkata, setiap kali saya mau katakan ini, ketika penderitaan datang, kesusahan datang, ketika kita dalam keadaan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maksud Tuhan itu supaya hati kita berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, return to me, I will return to you. Dalam Maleakhi 7 ayat 3 yang ke-7. Jadi Tuhan mau berbalik kepada manusia itu, tapi Tuhan tidak bisa dihampiri dengan dosa, dengan kejahatan tangan, dengan kejahatan kaki, dengan kejahatan mulut, dengan kejahatan hati. Dia nggak bisa ditemui dengan itu. Tuhan hanya bisa ditemui dengan kekudusan, karena Tuhan itu kudus. Allah itu kudus. Kalau kita menghampiri Tuhan dengan dosa dan kejahatan, maka kita tidak akan pernah sampai. Makanya firman Allah katakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, sehingga ia tidak mendengarkan doamu ialah segala dosamu. Jadi jelas Allah mengatakan, jelas peringatan Allah kepada orang Israel, tapi orang Israel ini nggak mau tahu. Dan itulah sebabnya dihukum. Nah, ketika mereka dihukum, mereka ingat, insaf. Takut akan Tuhan timbul dari utara, selatan. Termasuk Manase. Dan Tuhan itu baik. Ya, takut akan Tuhan yang dimiliki. Kan kata firman Allah, kalau orang memiliki takut akan Tuhan, dia akan terhindar dari maut. Damai sejahtera ada dalam hidupnya, ketenangan perlindungan ada dalam hidupnya, karena dia mendekat kepada sumber kehidupan itu. Tuh, baca itu dalam Amsal 14 ayat 25-26 itu. Jadi di situ Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada kita. Tuhan mau kalau roh takut akan Tuhan itu akan mendatangkan kasih karunia Allah. Tuhan akan memulihkan. Dan kan kita tadi sudah baca bagaimana akhirnya ketika takut akan Tuhan itu penebus datang. Ya, itu kedua, Tuhan sebagai penebus datang kepada mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka dan melakukan yang terbaik kepada mereka. Bahkan ya, Tuhan melakukan, ya saya kagum lah ya, salut kita kepada Tuhan itu. Kalau manusia melakukan pelanggaran berulang-ulang lalu manusia itu minta maaf, maka kita akan mengatakan tiada maaf bagimu. Tapi tidak Tuhan itu. Tapi saya mau katakan, kalau ada orang bersalah, kita harus tetap maafkan. Tidak bisa tidak. Ya. Saya sudah dibilang pendeta setan, pendeta apa sudah dibilang oleh orang. Tapi ketika dia minta maaf, saya tetap memaafkan. Tidak perlu kita berlaku hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya orangnya kolerik. Jadi karena orang kolerik itu, kalau kita ya tidak. Selebihnya ya
saya tidak mau lakukan apa-apa. Jadi itu kolerik. Saya bukan orang tipenya sanguin yang suka kata iya berjanji, kau yang berjanji, kau yang enggak. Pemanis saja. Saya juga bukannya melankolik, ya, yang hanya kerjanya ya kalau ada masalah dia nangis saja. Kenapa ini terjadi bagiku? Saya juga bukannya orang pragmatik yang masa bodoh. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya kolerik. Jadi orang kolerik itu ya memang agak kaku memang terhadap prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Sehingga kadangkala itu membuat ketegangan kadangkala. Tapi yang mau bilang apa? Ya itulah saya. Makanya awal pernikahan saya dengan istri saya 6 bulan pertama ini sangat menyiksa sekali bagi dia itu. Saya orangnya belak-belakan kan, enggak ada. Sampai dia bilang, pulangkan saja aku pada ayahku. Saya nggak malu mengapakan itu. Tidak malu, ya. Kenapa? Saya ingin mengatakan, saya bilang apa kepada dia, terima saya apa adanya, bukan ada apanya. Kalau Anda terima saya apa adanya, ini saya si kolerik. Dia si melankolik. Jadi apa kami itu sangat berbeda gitu loh. Yang satu kalau dia pakai suara saya yang meledak-ledak ini, dia merasa sudah ya namanya awal-awal, ya kan? Tapi setelah itu sampai yang terakhir saya masih ingat. Terakhir mulai dia mengerti situasi kondisi saya, karakter saya. Saya katakan kau keluar dari rumah itu, betul-betul saya laksanakan apa yang kamu bilang. Dia sudah timpas ini baju, kamu lakukan, saya akan lakukan apa yang kamu katakan. Saya sebagai laki-laki kolerik, saya tidak mau menangani wanita, karena kebencian bagi saya menangani wanita. Tidak ada hak saya. Hak saya dengan istri saya itu menerima waris dari surga. Tidak ada. Tapi memang saya orangnya ya belak-belakan. Yang nggak suka ya nggak suka. Kalau itu ya itu gitu loh. Jangan kamu katakan A lalu lakukan B. Nggak bisa. Dan pada akhirnya ya setelah itu sampai hari ini saya melihat kasih karunia Tuhan itu. Dan saya tetap menjadi kolerik, bukan menjadi yang lain. Tetap kolerik dalam Tuhan yang punya prinsip kehidupan, yang punya nilai-nilai kehidupan dalam Kristus. Bukan saya berarti orang super, bukan. Saya tahu kelemahan saya, kekurangan saya. Itulah sebabnya mengapa saya mengajak keluarga saya setiap pagi untuk datang kepada Tuhan. Karena itu penting memulai hari dengan Tuhan, memulai hari dengan Allah. Karena kita sadar kekuatan kita ini yang tidak seberapa. Tapi kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti ada kekuatan. Walaupun mungkin ada nanti ketegangan-ketegangan. Tapi kalau sudah tidak berdoa, ketegangan itu makin kencang itu. Dan itulah sebabnya saya katakan, bagi Israel Tuhan datang sebagai penebus. Nah yang terakhir dikatakan, yang faktor pendukung kasih karunia itu, ya perjanjian Tuhan. Jadi karena dia terus akan memegang perjanjiannya dengan umatnya. Jadi dia akan terus melatih umatnya untuk terus umatnya itu sadar, ingat, mengikuti dia, mengikuti perintahnya, jalan. Bahkan kata firman Allah akan ditaruhkan di mulut generasi mereka, generasi keturunan mereka. Dan itulah yang saya harapkan terjadi ke generasi saya, generasi anak-anak saya, generasi kemudian. Tapi memang nggak semudah itu. Karena dengan situasi informasi yang sekarang, kehidupan yang sekarang, waduh. Tapi saya mau tetap memberikan warna di bangsa ini. Karena saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat kita hidup di masa generasi ini. Di masa generasi ini kita hidup dalam situasi dan kondisi apapun, kita mau menuruti Dia atau tidak. Kita bersandiwara apa hidup dalam kemunafikan, Tuhan Maha tahu. Dan itu sebabnya kita harus berpegang kepada kasih karunia Tuhan itu. Supaya
kita mengikuti Tuhan dengan sadar, karena keselamatan yang kita miliki ini adalah kasih karunia, bukan hasil kerja-kerja kerasmu, bukan hasil usahamu, bukan hasil kehebatanmu, bukan. Kalau kasih karunia itu pemberian gratis, pemberian cuma-cuma. Kita hanya menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan, dan selanjutnya nantikan Allah berkarya dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadar keselamatan ini adalah milik Tuhan. Dosa dan kejahatan tidak dapat bagian dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi yang takut akan Tuhan akan mendapatkan segala fasilitas dari Tuhan Sang Penebus, karena Tuhan tidak akan mengabaikan perjanjiannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, diberkatilah bangsa dan negara ini, sehingga bangsa dan negara ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Khususnya Presiden diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong sehingga kemuliaan diberikan kepada Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan tolong Bapa di surga, sehingga Aras Nasional dapat menyampaikan suara kenabian di tengah-tengah isu-isu global yang kadang-kala ada hal-hal yang tidak menyenangkan juga yang dilakukan oleh oknum tertentu. Biarlah gereja bersuara, menyatakan suara keadilan dan kebenaran itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau mau menyatakan berkat-Mu bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan berkat, termasuk gereja Pantai Kosta dimanapun ada, rekan-rekan sahabat kami di Ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengurapi, Tuhan tolong mereka. Di situasi yang sulit ini Tuhan, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Engkau punya cara untuk terus memelihara kami dimanapun kami ada. Terima kasih seluruh umat bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke dan Miang sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi umat-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi para gubernur, para bupati, para camat, wali kota, camat, lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat orang-orang sakit Tuhan, baik yang COVID, baik yang sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau ulurkan tangan-Mu kepada mereka dalam nama Yesus. Yang COVID disembuhkan, yang sakit apapun mereka disembuhkan, baik yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh dalam nama Yesus, stroke dipulihkan dalam nama Yesus, yang Tuhan, yang ginjal dipulihkan, yang kista dipulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang jantungan juga disembuhkan oleh Tuhan, dan yang mandul Tuhan dibuka kembali kandungan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau, baik mereka yang sedang di ruang ICU disembuhkan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka, tolong mereka Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Selalu ada kemurahan Tuhan, karena Tuhan kemurahannya tidak terbatas. Kasih karunia Allah sungguh luar biasa bagi orang-orang yang menerima Dia. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang terdampak karena COVID ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Kalau Engkau orang yang terdampak itu, mari angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka, genggam mereka, tolong mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, usaha mereka. Tuhan tolong semuanya, sehingga apabila ada tanggung jawab mereka yang harus mereka selesaikan setiap bulannya, Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap mengalami kelegaan. Mungkin Tuhan dengan cara bertahan saja mereka sudah bersyukur, dapat melewatinya sampai keadaan, situasi, kondisi di bangsa ini kembali normal sebagaimana sedia kala. Dan itulah doa kami. Dan Engkau meneguhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada. Karena firman berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Berikan mereka kelegaan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas yang menyakiti hati Tuhan, dengan jalan merampok, membunuh, membinasakan orang lain, bahkan dirinya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengan dia. Oh Tuhan, kami sudah melihat melalui peristiwa-peristiwa yang ada di televisi, di media sosial dan lain sebagainya, sungguh membawa kemirisan, kesedihan, rasa prihatin
Tuhan, semuanya itu kami bawa kepadamu. Terima kasih, dan mereka-mereka yang mau bertobat, mengalami terobos dalam Tuhan juga, Tuhan berkati mereka. Seperti Engkau datang kepada Paulus, datang juga kepada mereka, mengubah hidup mereka, datang kepada mereka, kepada hati mereka, ubahkan mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dosa-dosa ditinggalkan dan mereka hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, karena Tuhan sendiri yang menuntun mereka, Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Karena firman berkata, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang menerima Yesus. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa bagi dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Ampunilah segala dosa dan kejahatan, dan sucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Sekarang, kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Dan saat ini Tuhan, saya percaya saya sudah menerima hidup kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, bagi orang-orang muda. Kami punya gambaran yang jelas bagi orang-orang muda, bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang apapun yang di bangsa ini, baik itu di bidang pemerintahan, di bidang kerohanian, di bidang sosial masyarakat, atau non-formal. Kami punya gambaran yang diberikan dengan jelas dalam Alkitab, dan itulah sebabnya kami berdoa akan lahir Nego, Daniel, juga Nehemia, juga Ezra, Esther, dan Yusuf, dan lahirnya seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, dan juga Tuhan Yesus, para rasul, dan Paulus juga, Timotius, Epaphroditus, dan lain sebagainya Tuhan Bapa di surga, dan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Ayub di masa mereka. Itulah sebabnya Tuhan, kami jelas punya gambaran orang-orang yang Engkau pakai untuk memberkati negeri, memberkati di mana mereka ada, dan itulah harapan kami bagi orang-orang muda Indonesia, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan mereka takut akan Tuhan dan berjalan dalam keadaan yang benar di mata Tuhan, dan mereka tidak lelah untuk belajar dalam kehidupan, menambah pengetahuan mereka untuk bisa bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur apabila negara ini mereka pimpin, maka mereka adalah bangsa ini akan dibawa kepada kemajuan yang super dan lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bagi kita yang sudah pertolongan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Dan saya mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau menghina itu rasa sakit bagimu, kalau mencubit itu sakit, jangan mencubit, jangan menghina. Karena apa saja yang engkau ingin orang lain lakukan, lakukan. Kalau engkau mau disakiti, sakit. Tapi kalau engkau mau disayang, mau diberkati, ya berkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati, dan apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang. Dan doa dan harapan saya, dan inilah supaya setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutamu dalam Dia, Yesus, yang memberikan kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan apabila kita mau beraktivitas di pagi ini, jangan lupa memakai masker. Ya, sama-sama kita melindungi diri kita, melindungi orang lain dengan memakai masker di saat kita beraktivitas di luar sana. Puji nama Tuhan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, lalu kemudian itu
menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kan, yang keenam yang tidak kalah penting adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sehingga kita satu hati berdoa untuk bangsa ini, untuk keselamatan bangsa ini, sehingga negara ini pulih kembali dari pandemi, sehingga semua boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Kepada engkau yang menggunakan narkoba atau penjual narkoba, saya mau katakan bertobatlah, karena Tuhan mampu memakai engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Jangan pakai dirimu untuk menghancurkan generasi ini, karena narkoba itu dapat menghancurkan dirimu, dapat menghancurkan keluargamu, pekerjaanmu, profesimu, dan apapun. Dan bahkan dia bisa menghancurkan bangsa ini. Jangan kau dipakai sebagai alat setan, tapi bertobatlah dan katakan yes terhadap Tuhan dan firman, no terhadap drug. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.